Itu pertanyaan kepada Wahid Jabal dan juga sekaligus pada sahabat-sahabat. Nah, kalau kita diberikan sesuatu ya atas omongan-omongan yang baik seperti itu, artinya sebagai bentuk penegasan ya, bahwa kita ingin diberi sesuatu yang bagus ke depannya, maka akal sehat kita, iman kita pasti menjawab mau dan siap untuk mendengar, siap untuk menerima dan mengamalkan. Itu orang-orang beriman. Nah, sahabat-sahabat Nabi juga sama. Ketika Nabi melontarkan pertanyaan seperti itu, mereka semua menjawab benar. Tentu saja mau itu semua. Jadi yang menjadi pintu-pintu kebaikan itu apa saja. Apa yang sudah kita uraikan kemarin di atas itu pasti berlanjut pada hari ini. Maka Nabi menyebutkan bahwa pintu kebaikan yang dimaksudkan Nabi dalam hadis berikutnya ini, Nabi menyebutkan pertama as-sawmu junnah. As-sawmu junnatun. Puasa itu menjadi hal pertama dalam konteks hadis kedua ini. As-sawmu junnah, lanjutannya. Jadi puasa itu merupakan junnah. Junnah itu artinya perisai. Perisai atau bisa diartikan apa? Penghalang. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan as-sawmu junnatun minan nar. Jadi puasa itu merupakan perisai atau penghalang daripada api neraka. Puasa. Nah, puasa yang kita dimasukkan hadis ini baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah. Nah, terutama yang kemarin di wajib yang sudah kita lakukan as-sawmu junnah. Jadi puasa itu merupakan perisai atau dinding penghalang daripada api neraka. Jadi kalau orang yang berpuasa adalah orang yang dapat menghalangi dirinya atau dari siksa api neraka. Jadi puasa itu yang disebab di mana orang itu terlepas daripada siksa api neraka. Ini pintu kebaikan yang dimaksudkan as-sawmu. Kemudian berikutnya was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul mar'u ta'am. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah, dan yang kedua sedekah tudfi'ul khati'ah, dapat menghapuskan atau meleburkan atau menghilangkan al-khati'ah, kesalahan. Jadi puasa sebagai penghapus daripada kesalahan. Sedekah menghapus daripada kesalahan. Jadi siapa yang bersedekah dapat menghapuskan kesalahan, bahkan bisa menjadi penggugur daripada dosa. Itu sedekah. Ada riwayat lagi menyebutkan sedekah itu juga termasuk penyembuh daripada penyakit. Banyak riwayat juga menyebutkan seperti itu dalam hadis ini. Shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak daripada bala, artinya musibah-musibah. Sedekah. Ada lagi dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan dawu marqatu bis-salat. Obati penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu di samping melebur daripada kesalahan juga termasuk mengobati penyakit kita. Jadi kalau orang-orang yang terasa sakit dalam jasmaninya, terasa sakit dalam kolbunya, itu banyak yang sedekah. Yang karena Allah itu bisa menjadi faktor penyembuh sudah. Faktor penyembuh. Maka kenapa para sahabat Nabi itu sedekah itu dijadikan obat? Karena ini pesan Nabi. Jadi kalau Nabi yang berbicara itu adalah wahyu, ya memang diperintahkan oleh Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dalam Nabi berbicara, dalam Nabi berpikir kecuali wahyu yang Allah turunkan kepada. Jadi kalau Nabi menyebutkan dawu marqo bis-salat, obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu jadi obat, dokternya para sahabat itu sedekah.
Bahkan banyak riwayat-riwayat lain yang membuktikan kehebatan daripada sedekah. Yang tentu saja sedekah yang dimaksudkan di sini adalah sedekah yang benar-benar, bukan sedekah yang apa istilahnya ingin mencari popularitas, ingin mencari sesuatu bahwa dirinya itu ahli sedekah, ria, bukan itu. Jadi sedekah yang benar-benar, sedekah yang benar-benar, bukan pengen cari popularitas atau pengen disanjung-sanjung dia ahli sedekah, bukan itu. Jadi sedekah yang menjadi obat itu adalah sedekah yang tulus, yang benar-benar karena Allah dia bersedekah. Maka disitulah yang menjadi obat, menjadi penyembuh dia. Ya, berapa banyak penyakit-penyakit yang susah disembuhkan dalam ilmu medis, tapi bisa disembuhkan dengan sedekah. Di samping dia memuhasabah dirinya atas penyakit yang dideritanya, maka sedekah itu menjawab. Ya, kalau tadi disebutkan Nabi dalam hadis ini, wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nar, bahwa sedekah itu akan melebur kesalahan sebagaimana air menghapuskan api atau air meredamkan daripada api. Jadi api kalau lagi bergejolak diredamkannya dengan air. Nah, kesalahan kita hilang itu dengan sedekah. Penyakit-penyakit kita hilang dengan sedekah. Ya, tentu saja tadi yang saya bilang, sedekah yang benar-benar karena Allah. Kalau dia ingin mengobati penyakit, begitu saudara. Nah, jadi orang yang sedekah itu saudara, orang yang sesungguhnya disehatkan pada model, disehatkan tubuhnya, disehatkan kolbunya. Jadi bukan hanya jasmani, tapi juga rohaninya bakal sehat. Jadi, kalau orang yang sedekah, ya orang yang sedekah, makanya orang yang ahli sedekah itu sebenarnya nanti orang yang paling dulu tuh dipanggil sama Allah dari kiamat. Ya, jadi orang yang ahli sedekah itu adalah orang yang paling dulu ahli sedekah, yang benar-benar sedekahnya itu, yang sedekahnya benar-benar. Ada riwayat menyebutkan yang pernah saya utarakan tentang majlis ilmu kemudian sholat, memang prioritas utama itu ketika ada orang yang waktu hidupnya dia sulit untuk bersedekah, maka dia pikir, lalu dia merasakan bagaimana ketika dia mati nilai pahala sedekah begitu banyaknya, lalu kemudian dia minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sesaat, walaupun sebentar, untuk apa? Untuk sedekah, karena nilai pahalanya begitu besar. Jadi pengen sedekah, jadi samping sholat untuk ilmu dan seterusnya, tapi dia pengen sedekah. Nah, ini menjadi gambaran kita dan bahkan menjadi satu nilai atau pelajaran penting buat kita bahwa sedekah itu bukan hanya sekedar kita keluarkan, tetapi dapat memberikan keuntungan pada diri kita. Di samping melebur kesalahan dan dosa kita, juga termasuk mengobati penyakit-penyakit kita. Nah, itu termasuk pintu kebaikan. Jadi sedekah termasuk pintu kebaikan. Kemudian berikutnya wassalatu rajul fi jawfil lail summa tatajafa junubuhu 'anil madaji hatta balagha ya'malu. Itu ada dalam surah As-Sajdah ayat 16-17, nanti bisa dibuka ya ayatnya. Wassalatu rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di tengah malam, itu juga termasuk abwabul khair, itu kebaikan. Sholat seseorang di tengah malam merupakan pintu-pintu kebaikan. Sumatera kemudian beliau membacakan satu ayat itu dalam surah As-Sajdah ayat 16-17 yang bunyinya tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya dia itu bangun, kalau malam itu dia bangun hingga sampai yang malu mengerjakan satu amalan perintah yang disebut dengan sholat tahajud, ya, sholat malam begitu ya. Nah, itu juga termasuk abwabul khair, pintu kebaikan. Nah, jadi memang sholat malam itu sudah sholat yang boleh dibilang sholatnya kekasih Allah. Karena perbuatan
perbuatan yang jauh daripada ria, jauh daripada ria, wujud, ya jauh. Siapa yang mau lihat malam-malam kita sholat, betul? Ya. Jadi yang diri kita dan Allah yang tahu. Kita bangun malam, kita banyak tahajud, banyak zikir di waktu malam. Orang terlelap tidur, kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu merupakan abwabul khair yang memang itu adalah perbuatan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu salah satu sifatnya atau perbuatannya adalah bangun di waktu malam. Sama kalau saudara-saudara, sama bangun malam itu ya. Ya bangun malam kan? Apa ya? Jadi sama. Pokoknya itu bangun malam. Bangun malam tahajud, ibadah zikir ya. Kemudian apa namanya? Dia baca Quran, kemudian dia bertasbih dan seterusnya. Itu merupakan bagian. Jadi jangan ada tempo bangun malam ya. Lalu ada cerita seorang menantu begitu, ya, menantu nih, ya. Jadi benar bertuanya yang nginep di rumahnya, padahal di menantu gak pernah bangun malam, gak pernah baca Quran, dan berpikir kalau pengen apa namanya mencari pujian daripada mertuanya, dia pengen menarik perhatian mertuanya, ya. Pada saat itu dia berusaha di mana? Jadi di rumah sendirinya supaya menjadi orang soleh. Ya, tapi kalau orang tuanya datang, dia dibanggakan. Nah, betul tuanya datang, dia berkurang di kumpul tadi. Tuanya ngeliat, mantu luar biasa ya, mainannya Quran. Gak salah bapak kawin anak bapak mengaku ya, jadi bapak belum seberapa kurang belum itu permainan saya kurang ya terus begitu malu ya mereka malu ya dia butuh peran dia buka gitu dia kencungin perannya supaya gimana bawahnya bangun gitu supaya bangun ya, yaudah model pengamal, ketuanya bangun, bantu ngapain? Biasa pak, tiap malam kerjaan saya begitu, tidak ya, tiap malam kerjaan begitu, terwujud ya berhasil, luar biasa. Kalau membantu, ahli surga bangga ya pak udah dia udah kerjaan saya ya, gak selalu bapak kawin anak bapak membantu, ya itu sebentar bapaknya dibaca. Wah, dipercubin sholat. Mantu yang perempuan banyak tuanya bangunan di mantu luar biasa. Ya, tadi bapaknya kalian lebih wudu, tahajud sekarang tengah malam baca Quran. Mau membantu udah berapa juz baca? Udah 50 juz. 50 juz. Kurang 30 juz, 50 juz. Masya Allah. Ini orang yang begini saudara, ada jadi begini dapat. Gak masuk kategori yang ini, ya gak masuk kategori apa namanya wassalat rujul hidup billahi, gak masuk gitu. Ya, karena ada sesuatu ya, bukan 30 juz, 50 juz banyak. Nah jadi saudara, jadi kita pengennya begitu, pengennya menjadi orang yang benar-benar sholat malam kita dan juga kita sungguh-sungguh mengerjakannya ya karena Allah. Begitu. Itu semua adalah pintu-pintu kebaikan yang ada disebutkan tadi di dalam hadis ini. Kalau kita pengen buka pintu itu ya terjadi apa yang disebut tadi itu ya, yang disebut puasa, kemudian sedekah, kemudian sholat malam dan seterusnya. Itu merupakan bagian pintu-pintu kebaikan. Ayo langsung terus masih banyak di hadis ini. Semua orang kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudi wa dirwatis salam. Maukah kamu aku habarkan ya, maukah kamu aku habarkan bi ra'sil amri tentang pokok segala urusan atau pokoknya urusan-urusan itu ya.
pangkalnya urusan, wa umulihi, dan juga tiangnya urusan, wa dzirwatis salami, juga puncaknya urusan. Jadi Nabi kasih pertanyaan berikutnya, pada dasar berikutnya, mau nggak aku tunjukkan atau aku habarkan kepada kamu hai Mu'adz tentang pokok urusan, kemudian tiangnya urusan, sampai pada puncaknya urusan, dan ini menjadikan sesuatu kebaikan juga untuk kalian. Maka qultu, aku menjawab, kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau ya Rasulullah, tentang apa yang kamu tegaskan itu. Qala, Rasul jawab, ya, maka yang menjadi pangkal daripada urusan itu, kata Nabi, adalah Rasul Amri al-Islam. Rasul Amri al-Islam, pangkalnya urusan itu adalah Islam. Jadi Islam ini di samping sebagai agama juga penentu. Nah, jadi Islam itu sebagai penentu urusan itu baik tidaknya. Jadi baik tidaknya urusan itu ada di mana? Di Islam. Jadi Islam itu penentu kalau antum orang Islam berbuat baik punya nilai, kira-kira begitu. Ya, ada nilai. Jadi Islam itu sebagai penentu urusan baik tidaknya seseorang. Ya. Kalau kamu sudah beragama Islam, bagus. Tinggal kamu luruskan di dalam Islam itu. Karena Islam itu sebagai pilar utama yang dapat mensukseskan urusan kalian. Kalau urusan kalian sukses di Islam itu, maka itu bertanda akan mendapatkan kesuksesan berikutnya. Ya. Islam itu secara keseluruhan, ya Pak, Islam. Jadi Islamnya bukan KTP-nya doang, Pak, Islam, tapi seluruh urusannya itu Islam. Yang dikatakan seluruh urusan Islam itu apa? Yang ikutin aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi ikutin. Nah, jadi Islam itu sebagai pangkal atau pokoknya segala urusan. Nah, nanti ketika sudah Islam, sebagai bentuk keyakinan orang Islam itu adanya di iman, maka menjadi dari Muslim menjadi mukmin. Jadi dari Muslim jadi mukmin. Islam itu sebagai agamanya, Muslim orangnya, kemudian keyakinan sebagai mukmin. Mukmin orang yang yakin, yang percaya teguh kepada Allah, itu namanya mukmin. Iman keyakinan sebagai sifat utama meyakinkan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Muslim, mukmin. Pilar-pilar yang akan menghantarkan sebagai bentuk urusan baikmu di hadapan Allah. Jangan orang mukmin berbuat, orang Muslim bertindak, niat aja itu bagus kalau dia Muslim dan mukmin. Sampai disebutkan Nabi dalam hadis, niyatul mukmin khairun min amalil kafir. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya orang kafir, orang yang ingkar Allah. Niatnya aja dianggap bagus. Asbabun nurut hadis ini sudah itu pernah terjadi di zaman Rasul, ya. Ada seorang Yahudi memiliki sumur, ya, memiliki sumur di kota Madinah itu. Ya. Nah, sumur ini sudah, ya, digunakan oleh orang Yahudi itu untuk apa? Ya, untuk memberi minum orang-orang yang lalu lalang tuh, ya, yang pergi berdagang dari negeri Sam terus, ya. Pokoknya setiap ada musafir ambil dari situ. Itu orang Yahudi yang ada ini. Nah, terbesit di hati para sahabat tadi, kalau saya yang miliki enak, saya pengen itu kayak begitu. Kata sahabat-sahabat tadi, sampai mau dibeli itu orang Muslim itu kamu dikasih. Karena memang di Arabia gitu juga yang begini ada unsur tertentu juga, Pak. Ada aroma bisnis juga di balik itu, ya. Aroma bisnis. Nah, akhirnya apa? Dia ngadu mana? Tapi saya pengen berlihat dia subur kayak orang ini.
tanah yang strategis, menggali sumur bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu tadi turunkan di sini, niatul mukmin khairun min amal kafir. Niat antum itu sebagai mukmin itu lebih bagus daripada amal mereka. Orang kafir itu walaupun ribuan orang pada minum itu dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Gak bernilai pahala, tapi niatmu ingin seperti amalnya dia itu, dia bisa berguna pada orang lain, udah terhitung manfaat. Apalagi atau berbuat sesuatu, niatnya ini bagus. Nah, itu dikatakan pokok pangkal urusan itu ada di Muslim, ada di Islam, dari niatnya itu bagus. Ya. Nah, tapi ada lagi riwayat lain, riwayat yang lain itu subur juga. Ini tentang jariah daripada sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dia itu menginginkan umat Islam itu ya jangan sampai dibisniskan oleh orang Yahudi, ya, beli air orang Yahudi. Utsman pengennya sedekah. Ya, cuman bagaimana caranya? Sumur itu yang strategis dipakai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena untuk dijual airnya. Tapi Sayyidina Utsman itu bukan untuk dijual airnya. Kalau dia bisa beli di sumur, maka dia akan sedekahkan nama seluruh manusia, bukan Muslim, seluruh manusia, ya terutama Muslim, untuk mengambil air. Nah, Sayyidina Utsman datang ini orang Yahudi. Nah, kata Sayyidina Utsman, mulai gimana kalau sumur ini beri tanganmu, aku beli dengan bayaran yang berkali-kali lipat, yang kau mulai 3 kali lipat sampai berkali-kali lipat yang kamu sebut saja, aku akan beli gitu. Suatu saudara kaya, orang yang paling kaya berbawah Utsman. Ya, kata orang yang dia tidak akan pernah jual, ya karena dia bisnis. Coba kau sebut aja lah, nggak mau juga. Maka kata Sayyidina Utsman begini adalah, kalau kamu tidak mau menjual dengan harga yang ini, biar gak apa-apa, harga yang mahal, tapi aku beli separuh aja deh. Maksudnya gimana separuh? Ini, aku bayarkan setiap kali orang Muslim yang pokoknya yang datang kemari, itu aku yang jual. Aku yang jual, ini sumur tuh, ini harganya sekian. Pokoknya ini ambil. Nah, besoknya kamu, jadi sehari kamu, sehari saya, tetap kita berdua punya, tapi harta yang banyak ini kuberikan buat kamu. Oh gitu. Baik, jadi separuh aku beli sama kamu, kalau kamu menjual semua. Baik, dan kalau begitu, menurut orang yang itu masih untung ini, sudah dapat duit dari Utsman, kamu masih punya juga, sehari dipakai Yahudi, sehari dipakai Utsman, begitu. Gila Yahudi dipakai, orang masih tetap banyak ambil situ, membayar lagi. Begitu Utsman yang punya, besoknya itu seluruh orang digratiskan. Ambil aja, ambil air. Sekarang buat ke mulut, kalau ngambil air, jangan pas yang dijagain, pas Utsman jagain, besok jaga Utsman, gratis. Jadi yang beli sama dia itu berkurang, Pak. Ke Utsman semua, dia sepi, sama dia mikir, wah kalau begini mau dapat dengan jual aja semuanya, jual semua Utsman. Utsman, gak ada yang mau antri lagi yang saya. Udah kalau gitu saya jual aja semua. Ya udah, itu politik Utsman, dijual semua. Akhirnya dijadikan sumur itu untuk orang-orang Muslim atau seluruh manusia yang mau memanfaatkan air itu silakan. Itu politik Islam. Itu Sayyidina Utsman. Ya. Ada nggak Utsman di zaman sekarang yang gitu? Ada nggak? Ada di masa begitu. Itu